Halo guys, balik lagi di channel Yanti Stories. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membawakan lagi nih sebuah kisah horor yang tidak kalah menyeramkan. Dimana kisah ini tuh berasal dari teman online kita guys. Kita sebut saja bernama Nisa. Nah, Nisa ini tuh pergi ke sebuah kampung yang katanya tuh kampung bapak kandungnya nih guys, karena bisa dibilang si Nisa ini udah terpisah lama dari bapak kandungnya. Nah, dia pergilah tuh ke kampung bapaknya nih, tapi tidak disangka guys, banyak pengalaman horor yang nyaris merebut jiwanya. Nah, kalian penasaran dengan kisahnya? Buat kalian yang baru bergabung di channel Yanti Stories, jangan lupa subscribe ke channel ini ya guys, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan kisahnya. Jadi guys, seperti yang ku ceritakan di awal tuh, kalau si Nisa ini udah lama terpisah dari ayah kandungnya. Nah, ternyata tuh Nisa ini mempunyai ayah, yaitu seorang dukun yang sangat terkenal di kampung gitu guys. Bahkan sampai diliput berita TV. Nah, saat ayahnya sudah meninggal dunia guys, barulah ada tuh si Nisa tahu kalau dukun yang terkenal itu adalah ayah kandungnya. Nisa ini adalah anak dari istri pertama dari ayahnya itu guys. Nah, sebagai informasi lagi nih guys, kalau si Nisa itu tuh adalah seorang anak pesantren yang dirawat oleh pamannya. Nah, saat itu dia mendengar kabar kalau ayahnya sudah meninggal dunia. Dia pun berniat untuk pergi ke desa itu melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Dia pun membawa temannya bernama Ria dan Fandi. Mereka bertiga pun berangkat nih guys, dan berniat hanya untuk melayat saja. Tapi sesampainya di desa itu, ada salah satu ajudan dari bapaknya nih guys, menahan si Nisa untuk tidak pulang dulu, karena katanya ada yang ingin dia sampaikan kepada Nisa guys. Nah, yang bikin herannya nih guys, ayahnya Nisa nih meninggal dalam keadaan yang sangat tragis, dimana badan dan kepalanya tuh terpisah guys. Nah, Nisa pun ikut nih membandikan jenazah ayahnya itu. Saat itu tuh temannya si Ria dan si Fandi agak heran nih guys, karena tidak sesuai dengan ajaran muslim. Kalau seperti kita ini tuh nggak boleh nih memandikan jenazah seorang laki-laki, ya sekalipun itu jenazah ayah kita sendiri guys. Nah, singkat cerita, asisten atau ajudannya si bapaknya ini tuh memperkenalkan si Nisa kepada warga kampung kalau Nisa ini tuh adalah anak pertama dari bapaknya ini. Di situ tuh aneh loh guys, warga kampung tuh seperti bersujud menyembah si Nisa ini guys. Entah itu sebuah penghormatan di kampung itu atau apalah. Yang jelas itu agak aneh lah untuk Nisa dan dua kawannya. Nah, selang beberapa saat dilakukanlah pemakaman ayahnya si Nisa. Tetapi mereka tidak mendengarkan suara kumandang azan saat memasukkan jenazah itu guys ke liang lahat. Di situ Fandi heran nih. Dia pun berbisik kepada Ria tentang apa yang barusan dia lihat. Nah, singkat cerita, pergilah tuh Nisa, Ria, dan Fandi ke rumah bapaknya si Nisa nih. Nah, di rumah bapaknya si Nisa nih ternyata ada istri keduanya bapaknya nih.
dan juga seorang anak dari istri ketiga. Nah, si ibu tirinya ini tuh bilang ke Nisa kalau untuk segera meninggalkan desa ini. Saat itu terlihat ibu tirinya si Nisa ini sedang hamil tua, guys. Nah, tiba-tiba datang nih asistennya bapaknya, mengajak si Nisa untuk pergi menemui dia. Dan katanya sih ada sesuatu titipan dari bapaknya sebelum meninggal dunia, guys. Akhirnya Nisa pun pergi nih bersama asisten itu, meninggalkan Ria dan Fandi di rumah bapaknya. Nah, singkat cerita, tidak terasa maghrib pun tiba, dimana si Fandi ini ingin melakukan sholat maghrib. Dia pun pergi nih ke belakang rumah bapaknya ini, dan di situ terdapat sebuah musola, guys. Tetapi musola itu sudah cukup terbengkalai. Nah, di situ tuh Fandi mengumandangkan suara azan nih, guys. Dan kebetulan di musola itu tuh masih ada mikrofon mic yang masih aktif, guys. Nah, azan lah nih si Fandi kan. Tiba-tiba, guys, lehernya si Fandi ini serasa kayak ada yang cekik gitu. Jadi dia tidak meneruskan azannya itu. Nah, siap-siap lah nih dia untuk sholat maghrib. Pas dia sujud, guys, banyak gangguan yang dia alami. Salah satunya nih, kayak ada yang mengikuti gerakan sholatnya di belakangnya, guys. Tapi seperti yang kita tahu, kalau si Fandi ini hanya sholat sendirian saja. Karena Ria nih, ya kebetulan nih, guys, dia lagi berhalangan nih, gak bisa sholat. Nah, tiba-tiba, guys, saat ruku kedua, sujud kedua nih, Fandi tuh kayak beda kiblat gitu loh, guys. Kiblatnya tuh kebalik gitu. Tidak seperti posisinya di awal. Pokoknya berulang kali si Fandi ini mengulang sholatnya, guys, tetap saja kiblatnya selalu kebalik. Akhirnya Fandi memutuskan untuk pulang lagi nih ke rumah dan melanjutkan sholatnya di rumah saja, guys. Dia pun menceritakan kepada si Ria tentang hal aneh yang dia alami di musola belakang rumah itu. Nah, kalian tahu ternyata si Ria ini udah notice sesuatu nih, guys, di kampung itu. Si Ria ini bilang ke Fandi, kamu nyadar gak sih kalau di kampung ini tuh sedari tadi tidak ada orang yang azan. Bahkan musola di belakang rumah itu tuh kayak hampir gak ada nih warga desa yang datang untuk melakukan sholat. Tiba-tiba, guys, datang nih ibu tirinya si Nisa. Terus ibu tirinya bilang nih ke mereka berdua kalau memang udah sangat lama tuh musola itu terbengkalai, dan jangan pernah mengumandangkan azan di desa ini kalau kalian ingin selamat. Dan lebih bagusnya kalian pergi cepatlah dari desa ini. Karena desa ini tuh tidak seperti apa yang dilihat di layar TV yang diliput oleh orang-orang itu. Begitu tuh, guys, kata ibu tirinya si Nisa. Nah, selang dari perbincangan itu, guys, datanglah nih si Nisa. Tetapi, guys, Nisa ini udah pucet, terus kayak bukan dia tuh. Masuk ke rumah aja nggak beri salam gitu, guys. Tanpa berpikir panjang, Ria pun buru-buru nih menyusul si Nisa ke kamarnya. Tapi, guys, aneh nih, tidak selang dari itu Nisa datang lagi dari pintu depan, memberi salam. Fandi di situ kaget, guys. Lah, bukannya tadi Nisa udah masuk ke dalam? Terus yang ini nih Nisa beneran atau gimana? Dan benar saja, guys, dugaan Fandi kalau Nisa yang awal itu tuh bukanlah manusia. Saat itu tuh terdengar suara jeritannya si Ria nih dari dalam kamar, guys. Nah, Nisa dan Fandi pun menghampiri si Ria
Di situ tuh Ria terlihat sangat ketakutan guys. Nah saat itulah mereka menyimpulkan kalau kampung ini tuh tidak beres guys. Bisa dibilang kampung ini tuh berisi ilmu hitam yang menyelimuti warga sekitarnya. Yang mana bapaknya si Nisa ini menganut ilmu hitam dan bersekutu dengan iblis untuk menjaga warga desa, bahkan bisa memberi kekayaan guys kepada warga desanya. Sehingga bapaknya si Nisa ini tuh sangat dipuji-puji gitu loh guys, sangat dimuliakan. Nah kedatangannya si Nisa ini tuh bermaksud untuk menggantikan posisinya si bapaknya guys, karena cuma darah keturunan yang mampu mewarisi ilmu dari bapaknya guys. Saat itu tuh Nisa udah kacau nih, udah hampir dirasuki oleh iblis yang bersekutu dengan bapaknya. Sampai-sampai Nisa nih membunuh ibu tirinya sendiri guys yang sedang hamil. Dia pun sudah tidak terkendali, bahkan untuk melakukan sholat saja udah gak mau guys. Saat itu tuh Fandi dan Ria mencari jalan keluar dari apa yang sedang mereka alami ini guys. Nah mereka menemukan nih sebuah buku kalau untuk mematahkan ilmu itu warga desa itu tuh harus kembali ke jalan yang benar guys, melakukan sholat, azan, dan hal-hal positif lainnya. Nah singkat cerita nih, si Nisa ini tuh udah tidak terkendali lagi guys, udah benar-benar separuh menjadi iblis. Akhirnya dia pun diikat nih sama warga sekitar. Ya tetapi namanya juga iblis nih guys ya yang merasuki tubuh manusia. Lepas juga tuh Nisa dari ikatan itu, dia melukai banyak warga kampung tuh yang ada di situ guys. Tanpa berpikir panjang, Fandi pun menyuruh warga desa untuk melakukan sholat dan mengumandangkan azan. Dan benar aja guys, setelah dikumandangkan azan, si Nisa pun melemah dan mulai kembali menjadi dirinya sendiri. Dan kata Nisa nih guys, kalau musola di kampung bapaknya itu tuh udah mulai banyak warga yang datang untuk menunaikan ibadah. Oke guys, itulah tadi cerita dari si Nisa yang memiliki pengalaman horor, bahkan ekstrim sih menurutku guys, karena menyangkut dengan jiwanya si Nisa itu sendiri. Dia nyaris dijadikan pewaris ilmu hitam oleh bapaknya guys. Oke guys, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini guys. Jangan lupa nonton video-video lainnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.